Halo Sobat Senior terkasih, saya senang sekali dapat menjumpai kalian kembali. Saudara-saudara, pada waktu saya melayani di Panti Werda Usia, saya bertanya pada teman-teman yang menjadi penghuni di panti itu, apakah ada hal-hal yang Bapak Ibu takutkan? Mereka beberapa orang menjawab, ya ada. Apa saja misalnya, seorang ibu berkata, saya ini takut jatuh. Nah, yang lain juga bilang, betul, saya juga takut jatuh. Saya pun berkata, saya juga takut jatuh. Lalu, apa yang kita sebagai orang usia lanjut harus lakukan? Ya, makanya sekarang saya kan pakai tongkat katanya. Saya pakai walker karena saya takut betul-betul jatuh. Betul, Bapak Ibu, saya juga takut jatuh. Jadi kalau saya berjalan, saya terus terang hati-hati. Saya berjalan lebih banyak lihat ke bawah. Apalagi kalau bukan di rumah ya, di luar rumah. Ada paving itu, wah takut kalau ada yang menonjol. Lalu karena kita tidak hati-hati, kita bisa kesandung, kita bisa jatuh. Juga kalau kita naik atau turun tangga, kita harus ekstra hati-hati. Kalau ada pegangan, mari Bapak Ibu, jangan tidak mau pegangan supaya kita lebih aman naik di loteng atau turun ke bawah. Nah, kalau sekarang tidak ada pegangan bagaimana? Kalau ada orang yang menawarkan, mari tante, jangan sungkan. Daripada jatuh, lebih baik kita cari pegangan. Nah, ini saudara, yang bagian kita harus kita kerjakan karena kita takut cedera. Kalau kita jatuh orang usia lanjut, ya kalau cuma berdarah-darah, mungkin dijahit. Kalau sampai retak, aduh sakitnya bukan main. Kalau sampai patah, waduh mesti operasi. Penderitaan, saudara. Anda dan saya itu takut karena saudara dan saya takut menderita. Tidak ada orang yang nyari penderitaan. Karena kita takut menderita, kita jadi hati-hati. Lalu saya tanya, selain takut jatuh, takut apa lagi? Ya, seorang ibu lain menjawab, saya takut sakit. Nah, saudara, waktu mereka betul saya takut sakit apa? Takut sakit apa? Sakit stroke. Ini betul saudara, sebagai orang usia lanjut, saya ini juga takut sakit stroke. Karena saya ini punya hipertensi. Maka kemudian saya tanya pada teman-teman di panti, lupa ndak minum obat supaya tensi kita itu bisa terus terjaga dengan baik. Wah, ndak berani kalau ndak minum obat. Betul saudara. Ada bagian kita di dalam menjaga kesehatan kita. Kita semua tidak kepingin sakit stroke. Makanya kita mesti hati-hati. Ada yang namanya jamu, jaga mulut. Tapi juga ada yang namanya jati, jaga hati. Kalau kita punya tekanan darah tinggi, ya makan hati-hati. Jangan RAKUS, rakus. Apalagi sudah tua. Jangan mengatakan gini, aku coba kari piro suwini sih hidup. Pokoknya aku seneng, aku makan. Jangan, saudara. Itu namanya kita cari cilaka. Maka kita harus jaga mulut, jaga hati. Jangan suka menyimpan kemarahan. Jangan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa, saudara? Hidup ini ada yang atur. Dan kalau kita percaya, Tuhan ikut mengatur hidup kita. Tapi bagian kita, ya kita mesti hati-hati. Kalau orang tanya sama saya, Bu, siapa masih makan durian? Masih, tapi ya sedikit. Tahu diri, paling 3 biji saja, bukan satu durian besar, bukan, saudara. Jadi kita sekali-sekali boleh. Masih makan kepiting? Masih, tapi tidak tak benari.
mungkin sebulan ya sekali saja bersama-sama dengan keluarga atau dengan teman-teman. Jadi saudara, bagian kita mesti kita kerjakan. Kalau kita takut sakit stroke, ya kita jaga mulut tadi, jaga hati kita. Nah, lalu saya tanya lagi, apa masih ada yang hal-hal yang menakutkan? Ada katanya. Saya takut pikun. Lah kok sama saya? Saya juga takut pikun, saudara. Karena itu apa? Yang saudara dan saya harus kerjakan supaya kita tidak cepat pikun. Maka saudara, sebagai orang usia lanjut, saya kalau membaca firman Tuhan, saya baca dengan suara keras. Saya mendengarkan suara saya sendiri dan itu baik, saudara. Saya juga suka menyanyi, mencoba menghafalkan lagu-lagu rohani, menyanyi di luar kepala, saudara. Dan juga belajar ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kehidupan saya. Apalagi, ya baca dengan suara keras. Ya, saya karena dulu pernah belajar bahasa Inggris, masih membaca bahasa Inggris dengan suara keras. Saya juga masih menulis, saudara. Apalagi, ya sekarang ada HP, ada banyak mainan di HP. Tapi saya memilih mainan yang merangsang otak saya itu bekerja. Misalnya Words of Wonders, itu seperti teka-teki silang. Seperti itu. Ya, apalagi ya saudara yang suka sudoku, mungkin itu sangat baik, saudara. Itu melatih otak kita. Dan kalau saudara punya hobi merajut, itu juga sangat baik. Nah, saudara, ketakutan yang wajar itu baik. Karena saya takut sakit stroke, saya minum obat teratur. Saya juga sering memeriksa ya, karena saya punya tensimeter sendiri, saya memeriksa tensi saya. Jadi itu bagian yang saudara dan saya harus kerjakan. Tapi yang tidak boleh adalah ketakutan. Ya, seperti apa ketakutan? Seorang teman berkata, saya itu kalau malam ketakutan loh. Kenapa? Loh, bukankah kamu tinggal di rumah sendiri? Ya, saya tinggal di rumah sendiri. Ada pembantu, tapi pembantu kan tidak satu kamar sama saya. Dia ada di ruangannya sendiri. Dan kenapa kamu kok penuh dengan ketakutan? Waduh, saya membayangkan bagaimana kalau seandainya saya jatuh. Nah, apakah pernah jatuh? Enggak, sampai hari ini belum pernah jatuh. Nah, kalau Anda pernah jatuh karena sendirian, karena usia Anda yang tua, Anda perlu pendampingan, maka mungkin Anda butuh ada orang yang mendampingi Anda. Tapi kalau Anda masih mandiri, tapi punya ketakutan dan kekhawatiran seperti itu yang orang Jawa bilang, mikire kejauhan, mikir yang bukan-bukan. Memang kemungkinan jatuh selalu ada, tapi ingatlah, saudara dan saya itu tidak pernah sendirian. Dan saya mau mengingatkan janji Tuhan di Yesaya pasal 41 ayat 10. Tuhan berkata sebagai berikut, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Jadi Anda dan saya nggak pernah sendirian. Tuhan bersama kita. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudara, ini luar biasa loh. Allah loh yang mau menyertai kita. Ya, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang. Aku akan meneguhkan engkau. Loh, dikuatkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, saudara, kalau Anda malam hari merasa takut, ingatlah akan janji Tuhan. Saudara tidak pernah ditinggalkan.
saudara tidak pernah dibiarkan sendiri. Dan Tuhan yang maha besar itu, yang mencintai kita, menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita. So, my dear brothers and sisters, don't be afraid. Mari kita ini meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan dan tidak ketakutan yang boten-boten. Kalau kita takut wajar, itu sehat. Tapi takut yang berlebihan itu merusak kehidupan kita. Bukan saja merusak hati kita, penuh dengan kegelisahan. Kita nggak bisa tidur, kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita nggak bisa menikmati hidup ini. Tapi kalau kita belajar meletakkan ketakutan kita kepada yang berkuasa penuh dan yang mencintai kita dengan segenap hati, maka kita bisa menikmati hidup ini. Anda dan saya sebagai orang usia lanjut mau, bukan? Mari kita lakukan bagian kita dan meletakkan seluruh kekhawatiran kita kepada Dia yang mencintai kita, yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami orang usia lanjut, kami mau menyerahkan segala ketakutan kami kepadamu, karena percaya Engkau Tuhan menyertai kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.